Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, cuman apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya Dayat Murai. Channel kecil yang membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Di kesempatan kali ini saya sedang naik gunung ya teman-teman. Di puncak gunung Halimun Salak ya teman-teman. Dan juga di kesempatan kali ini saya ingin menyempatkan diri membuatkan konten spesial untuk teman-teman semua. Di sini saya akan membahas salah satu cara untuk memilih murai batu yang tepat ya teman-teman. Yang tepat, yang bagus, yang dapat dilombakan dan hasilnya juara. Oke teman-teman, nggak perlu berlama-lama. Silahkan disimak videonya. Dan kalau bisa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Agar channel saya dapat berkembang dan selalu bisa membagikan pengalaman saya kepada teman-teman semua. Oke, nggak perlu berlama-lama, silakan ditonton. Langsung aja saya bahas di sini teman-teman. Cara memilih murai batu ya, yang dapat dilombakan atau yang tepat untuk juara ya teman-teman. Di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada teman-teman cara yang tepat, yaitu yang pertama ya teman-teman. Yang pertama kita pilih murai batu yang minimal dia vector ya. Vector itu dalam arti ketika kita goda ya teman-teman, ketika kita siulin minimal ekornya dia naik turun dan ketekannya kencang ya. Itu menandakan burung itu vector ya kan. Tetapi kalau untuk murai batu jinak itu agak sulit teman-teman. Karena apa? Dia itu kan jinak. Nah, dia kan jinak itu akan sulit melihat cara vector dia. Tetapi di sini kalau kita memilih murai batu jinak yang untuk lomba, silakan teman-teman di track ya. Apabila di track dia masang badan, dia mau minimal dia ngelawan masang badan, silakan diambil. Tetapi kalau murai batu tersebut yang si murai batu jinak ini kita track dia cuman nampar atau dia seperti matung, mendingan jangan diambil teman-teman, karena itu menandakan vektornya itu kurang. Nah di sini yang pertama kita cari vektor ya kan, vektornya dia. Kalau untuk murai batu giras, insya Allah kalau yang ketekannya kencang digoda selalu pasang badan, itu insya Allah itu bisa dikategorikan murai batu yang vektor. Dan kalau untuk katuragan juga sangat penting ya teman-teman. Kita milih murai batu yang pertama lehernya agak panjang ya teman-teman. Lehernya agak panjang, palanya agak sedikit papak, dan yang terbau sih papak ya. Serta kalau bisa cari yang palunya celah teman-teman, seperti palu combong ya. Karena itu insya Allah volumenya tembus teman-teman. Biasanya murai batu yang palunya combong celah itu biasanya tembus. Ketika membongkar materi itu suaranya tembus. Nah, kalau untuk kategori badan, kalau badan kan relatif ya. Sama seperti makhluk hidup lainnya dan sama seperti manusia, murai batu itu kan ada yang bertubuh besar dan ada bertubuh yang kecil ya kan. Nah, di sini kalau untuk badan sih relatif, cuman alangkah baiknya dicari dengan yang bertubuh besar. Ya kan? Intinya yang pertama vektor, itu yang utama vektor dulu teman-teman. Kalau untuk mental itu tergantung dari vektor. Kalau kita lihat vektornya dapat, berarti mentalnya bagus teman-teman. Nah, kalau untuk isian kita bisa asah ya kan, kita bisa asah karena setiap murai batu pasti memiliki tembakan ciri khas dia teman-teman. Tembakan ciri khas dia, apalagi murai batu hutan ya, pasti dia memiliki ciri khas tembakan yang menurut dia tuh andalan dia teman-teman, seperti cililin atau kapas tembak ya kan, seperti itu. Dan yang terpenting kalau untuk katuragan kaki sih kan relatif ya. Ada murai batu impor dengan postur kaki yang sangat kecil ya kan, tetapi biasanya kalau murai batu lokal biasanya postur kaki yang sangat besar. Kalau murai impor dia biasanya merah ya teman-teman, kakinya merah sangat kecil ya.
Tapi kalau untuk murai batu lokal biasanya dia besar, kadang dia berwarna hitam ya. Nah itu yang sangat bagus sih, itu yang hitam. Sama yang kuning gading teman-teman, seperti itu kan. Nah itu yang bagus, dikatakan yang kuning gading. Itu dikarenakan murai batu yang kuning gading itu jarang. Itu biasanya murai-murai Medan teman-teman, asli Medan. Tetapi di sini kan kebanyakan kan ternak ya, ternakan itu agak langka ya. Palingan ya kita dapatkan itu yang kakinya hitam. Cuman kalau untuk saya, untuk kaki, postur badan nggak masalah ya teman-teman. Atau semacam kayak dia untuk pala papak sebenarnya nggak masalah. Yang terpenting sih factor ya. Karena murai batu itu yang siap lapangan, yang siap lomba itu harus factor. Harus factor, baru kita asah birahi dan emosi dia. Nah, yang terpenting kalau teman-teman ingin membeli murai batu setengah kupling ya, atau belum jadi ya, teman-teman harus mempraktekkan faktornya. Tetapi kalau untuk murai batu jinak kan agak susah. Saya jelaskan lagi ya. Murai batu jinak kan susah melihat faktornya. Alangkah baiknya teman-teman track dengan murai batu lainnya. Biasanya kalau murai batu faktor yang jinak, faktor yang kualitas lomba, itu biasanya ketika bertemu lawan, di teks satu lawan itu dia masang badan teman-teman. Meskipun dia nggak bunyi, dia masang badan. Itu menandakan dia factor. Tapi kalau teman-teman itu di track, dia hanya diem matung, itu mendingan jangan dibeli teman-teman. Karena itu kalau menurut saya itu agak sulit ya, untuk menyeting ke lapangannya agak sulit. Seperti itu ya kan. Itu yang untuk murai batu jinak teman-teman. Dan kalau murai batu giras, carilah yang giras ketika kita goda atau kita setel MP3 dia nembak, atau minimal dia menandakan dia factor atau ketrekannya main ekor cok 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 cok, seperti itu teman-teman. Itu untuk murai batu giras biasanya. Kalau yang karakter lomba prestasi itu seperti itu. Tetapi di sini teman-teman juga harus perlu tahu ya, karena murai batu itu ada yang kelasnya ibaratnya terahnya jelas, dan ada yang terah abal-abal ya teman-teman. Yang murah di lapangan itu, yang mahal di lapangan misalnya itu terahnya tertera bagus ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman beli yang harganya di bawah 3 juta ya, itu biasanya teman-teman mendapatkan murai batunya itu yang kurang tepat lah, ibaratnya itu 50% lah penjelasannya. Tapi kalau teman-teman membeli murai batu yang terah benar-benar terah prestasi, itu biasanya mahal. Tetapi sih sebenarnya kalau menurut saya tergantung pengetahuan kita ya teman-teman. Tergantung pengetahuan kita. Apabila kita mengetahui cara tepatnya memilih, insya Allah kita mendapatkan murai batu yang sangat bagus. Nah makanya saya sarankan kepada teman-teman, dan juga sama seperti saya, banyak-banyaklah belajar ya, atau kita selalu bertanya kepada para senior murai batu di sekeliling kita. Karena apa teman? Bermain murai batu kalau kita nggak bertanya itu akan sulit. Dan kita juga nanti pusing sendiri teman. Untuk menyeting itu akan sulit. Menurut saya teman-teman harus banyak bertanya, dan kalau bisa teman-teman saring ya, apakah jawaban para senior murai batu di sekeliling kita benar atau yang lainnya benar, lalu kita saring teman-teman. Dan intinya kita harus selalu bertanya dan selalu rendah hati ya. Rendah hati apabila kita sudah menyeting murai batu yang sangat bagus, dari 0 sampai bagus. Teman-teman jangan sekali-sekali sombong ya. Karena kesombongan itu akan menghancurkan diri kita sendiri teman-teman. Lebih baik kita rendah hati, selalu belajar teman-teman. Dan kalau bisa selalu bertanya kepada para senior murai batu. Itu dia, sekian dari saya teman-teman, cara memilih murai batu yang menurut saya sangat tepat ya. Karena murai batu itu ada 2 versi, karakter jinak dan karakter giras. Karakter jinak dan karakter giras maksudnya sudah saya jabarkan di
channel-channel saya sebelumnya, dan juga cara settingannya juga udah saya jabarkan. Intinya kalau teman-teman memilih murai batu jinak, saya tegaskan sekali lagi, teman-teman minimal di track ya, minimal dia pasang badan ya, walaupun dia bunyi minimal dia pasang badan. Tapi kalau murai batu giras minimal dikatakan kenceng teman-teman, atau dia selalu siap siaga ya, ekornya mencet-mencet. Nah itu untuk murai batu giras. Oke teman-teman, sekian dari saya teman-teman. Apabila saya ada kata-kata salah dalam penyampaian, saya mohon maaf ya, karena saya juga masih pemula di YouTube. Tetapi untuk perawatan edukasi insya Allah real ya, berdasarkan pengalaman saya dan yang saya pelajari dari para senior murai batu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicauan ya.